sini saya akan membahas mengenai hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Saya memilih topik ini karena hipokalsemia merupakan kondisi yang cukup sering ditemukan dalam praktik klinis, dan salah satu penyebab pentingnya adalah defisiensi vitamin D. Vitamin D berperan penting dalam regulasi homeostasis kalsium melalui peningkatan absorpsi kalsium di usus. Oleh karena itu, gangguan pada vitamin D dapat berdampak langsung terhadap kadar kalsium dalam darah. Sebenarnya apa sih hipokalsemia? Jadi hipokalsemia sendiri adalah kondisi di mana kadar kalsium serum berada di bawah nilai normal. Seperti yang kita ketahui bahwa kadar kalsium normal dalam darah adalah sekitar 8,5 hingga 10,5 mg desiliter. Secara klinis, hipokalsemia dapat bersifat asimptomatik pada tahap awal. Namun, pada kondisi yang lebih berat, pasien dapat mengalami gejala neuromuskular seperti parestesia, kram otot, tetani, hingga kejang. Hal ini terjadi akibat peningkatan eksibilitas membran neuron karena rendahnya kadar kalsium ekstraseluler. Pada bayi dan anak, hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D juga dapat menyebabkan kejang, yang menunjukkan bahwa kondisi ini memiliki dampak klinis yang signifikan. Secara fisiologis, kalsium berperan dalam stabilisasi membran sel saraf. Penurunan kadar kalsium menyebabkan peningkatan permeabilitas membran terhadap ion natrium, sehingga neuron menjadi lebih mudah teraktivasi. Kondisi inilah yang menyebabkan gejala neuromuskular seperti tetani, kram otot, dan kejang. Secara klinis, kondisi ini juga dapat ditandai dengan tanda Kopstedt dan Trussell sebagai indikator hipereksibilitas neuromuskular. Gnosis hipokalsemia ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium, meliputi kadar kalsium total atau kalsium ion, kadar 25-hidroksi, vitamin D, serta kadar PTH. Pada defisiensi vitamin D, bisa ditemukan hipokalsemia dengan peningkatan kadar PTH sebagai bentuk hiperparatoidisme sekunder. Dana pelaksanaan meliputi suplementasi vitamin D untuk meningkatkan kadar kalsitriol, pemberian kalsium, serta edukasi mengenai paparan sinar matahari sebagai sumber alami vitamin D. Terapi ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hemostasis kalsium dalam tubuh. Jadi, hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D dapat terjadi akibat penurunan kadar kalsitriol yang menyebabkan berkurangnya absorpsi kalsium di usus. Meskipun tubuh melakukan kompensasi melalui peningkatan hormon PTH, kondisi ini tidak cukup untuk mempertahankan kadar kalsium normal jika defisiensi vitamin D berlanjut. Secara klinis, hal ini dapat menyebabkan peningkatan eksibilitas neuromuskular yang ditandai dengan kram otot, tetani, hingga kejang. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme biokimia. Untuk memahami bagaimana kondisi ini terjadi, kita perlu melihat mekanisme metabolisme kalsium melalui diagram berikut. Ini kita bisa melihat alur terjadinya hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Proses dimulai dari defisiensi vitamin D yang menyebabkan penurunan pembentukan kalsitriol sebagai bentuk aktif vitamin D. Akibatnya, terjadi penurunan absorpsi kalsium di usus karena kalsitriol berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium. Hal ini menyebabkan kadar kalsium dalam darah menurun sehingga terjadi hipokalsemia. Sebagai respon kompensasi, tubuh meningkatkan sekresi hormon paratiroid atau PTH. PTH akan meningkatkan resorpsi tulang sehingga kalsium dilepaskan dalam darah. Selain itu, PTH juga meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal untuk mempertahankan kadar kalsium. Namun, karena defisiensi vitamin D masih berlangsung, absorpsi kalsium di usus tetap rendah. Akibatnya, mekanisme kompensasi ini tidak adekuat untuk mengembalikan kadar kalsium ke normal. Sehingga, muncullah gejala klinis seperti kram otot, tetani, dan kejang akibat peningkatan eksibilitas saraf.